Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang mungkin ya. Nah, anak-anak, sekarang hari ini tepatnya ya, biasanya kan kita itu matematika umumnya daring biasa lewat classroom ya. Nah, hari ini Ibu bakal live streaming. Nah, materinya itu masih tentang bab matrik. Oke, sekarang yang harus kalian lakukan terlebih dahulu adalah kalian silakan isi presensinya terlebih dahulu di dalam classroom. Coba dicek di masing-masing classroomnya, kalian isi dulu presensinya. Oke, sebelum masuk ke materinya, Ibu mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Dila Dalilah Fitri Rohmatika. Ibu mengampu mata pelajaran Matematika Umum kelas 11. Tuh. Nah, yang Ibu ajar itu dari kelas MIPA 1 sampai MIPA 8. Oke. Pembahasan hari ini, kalian mungkin sudah bisa lihat ya di papan tulis. Kita mau bahas tentang persamaan matriks dan juga determinan matriks ordo 3x3. Oke, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang determinan dan inverse dari matriks ordo berapa yang terakhir? Ordo 2x2 ya. Sekarang Ibu mau bahas yang ordo 3x3 dulu. Tapi sebelum masuk ke determinan determinan dari matrik 3x3, Ibu mau masuk dulu ke persamaan matrik. Nah, ini ada hubungannya sama matrik yang kemarin, ordo 2x2 ya. Oke, sekarang kita mulai fokus masuk ke materinya. Nah, di persamaan matriks ini ada dua buah persamaan, yaitu bentuknya ada AX sama dengan B dan juga ada XA sama dengan B. Oke, bagi kalian yang sudah membaca mungkin sudah tidak asing ya. Tapi di sini kalian coba perhatikan. Ini ada AX sama dengan B dan ada XA sama dengan B. Tujuan kita itu adalah harus mengetahui atau mencari matrik dari X-nya. Jadi nanti kalau ketemu soalnya pasti sudah ketemu nih matrik A-nya dan matrik B-nya. Kalian tinggal cari saja matrik dari X-nya saja. Oke, coba perhatikan. Kalau biasanya di aljabar, apa yang kalian lakukan untuk menemukan nilai dari X-nya? Digimanain? Nah, biasanya ada yang nyebut, Bu, pindah ruas. Tidak ada pindah ruas ya namanya. Oke, sekarang coba perhatikan. Berarti kalau ini, maka X sama dengan B dibagi A. Oke, kalau yang ini, X sama dengan B dibagi A. Oke, tapi tolong ini materinya tentang matrik. Ya, materi tentang matrik ini tidak berlaku hal seperti ini. Ingat, di dalam matrik juga, kalau misalkan beda posisi, maka hasil perkaliannya pun akan beda. Ya, hati-hati, itu yang harus kalian ingat. Posisi menentukan, apalagi ketika di perkalian. Ya, oke, kita langsung saja. Maka kalau yang ini tidak berlaku, untuk mencarinya, yang pertama Ibu akan cari dari AX sama dengan B. Oke, diingat-ingat lagi untuk yang di materi dari jenis-jenis matrik ya. Dari jenis-jenis matrik di sini ada. Kan kalau misalkan mau mencari nilai X, kita harus merubah matrik A itu menjadi 1, betul gak? Nilainya jadi 1. Nah, maka dari itu hal ini tidak berlaku. Tapi yang harus kalian lakukan, ingat, di sini ada catatan. Ketika A, matrik A misalkan ya, dikalikan dengan inverse-nya, maka yang terjadi adalah A dikali A inverse sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian ketika ada A inverse dikalikan dengan A, ini pun hasilnya akan menjadi 1. Jadi apabila suatu matrik dikalikan dengan inverse-nya sendiri, hasilnya akan 1. Ya, gak usah dicari dulu. Kalian harus tahu itu jenis-jenis dari matriknya. Gitu ya. Sekarang ketika Ibu mau merubah nilai A-nya menjadi 1,
nilainya jadi 1, maka yang harus kalian lakukan adalah A dikalikan dengan A inverse dikali X sama dengan B. Oke, sekarang sudah kelihatan apakah betul seperti ini? Apakah betul seperti ini? Ada yang kurang, ya. Nah, kalian harus ingat juga, Ibu pernah sedikit membahas di dalam induksi matematika ada yang namanya sifat transitif. Ya, ketika ruas kiri dikalikan atau ditambah atau dikurangi oleh sesuatu, maka ruas yang sebelah kanannya harus dikalikan atau ditambah dengan sesuatu yang sama. Gitu ya. Berarti yang ini kurang tepat, maka kita harus ubah. Hati-hati, ini terjadi perkalian. Kalian tidak boleh salah menuliskan. Ketika di ruas sebelah kiri ya, sebelah kiri apa kanan kalian? Ini, kiri. Nah, di sebelah kiri kalian, A inverse-nya itu diletakkan di depan daripada X, maka di ruas sebelah kanannya pun A inverse harus diletakkan di depan dari matriks B. Nah, jadi di sini dikalikan dengan A inverse dikali B. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Sudah terlihat? Ini kan nilainya ternyata jadi 1. Berarti 1X sama dengan A inverse dikali B. Maka kita sudah ketemu, oh begini toh cara mencari matriks X-nya, ya. Berarti X sama dengan A inverse dikali, nah ini. Oke, kita ketemu dari persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua pun sama caranya. Ya, berarti kalau Ibu cari lagi, ini ada XA sama dengan B. Kita ubah, matriks A-nya itu harus menjadi 1. Berarti harus dikalikan X dikali A dikali A inverse sama dengan, nah posisinya gimana? Posisinya gimana? Jangan tertukar. Nah, B dulu atau A inverse dulu? B dulu atau A inverse dulu? Apa dulu nih? Hati-hati, Ibu tadi sudah bilang di sini. Ketika A inverse-nya diposisikan ada di depan daripada X, maka di ruas sebelah kanannya A inverse pun harus di depan daripada matriks B. Sehingga kalau yang ini B dulu atau A inverse dulu? Oke, B dikali A inverse. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut lagi. Berarti nilai X dikali 1 sama dengan B kali A inverse. Sehingga ketemulah X sama dengan B dikali A. Oke, kita sudah dapat dua-duanya nih. Oke, nah kalian harus ingat, jangan sembarangan, oh mentang-mentang kalian udah tahu nih, oh saya harus mengalihkan dengan inverse A. Kalau dikalikan dengan inverse A, sembarangan kalian meletakkannya, maka hasilnya pun akan salah. Gitu ya. Nanti kita buktikan, apakah dengan posisi yang pertama dengan posisi yang kedua hasilnya akan sama di soal yang sama? Pasti jawabannya kalau sudah tahu mah ya pasti beda. Tapi kita mau buktiin. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Apabila di contoh soalnya itu ada matriks A dengan beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan matriks B beranggotakan 1, 3, 5, 2. Oke, 1, 5, 3, 2. Nah, kita mau cari kedua buah persamaan tersebut gitu ya. Oke, berarti pertanyaan yang pertama adalah gimana kalau mencari X-nya itu menggunakan persamaan AX sama dengan B. Harus diingat, kita kembali lagi ke materi yang sebelumnya. Di sana di rumus itu ada inverse.
Berarti inverse dari ordo 2 kali 2 itu melibatkan apa? Melibatkan apa? Determinan. Nah, jadi kalian harus ingat dulu nih. Oh, determinan tuh gimana cara mencarinya? Itu ya, gampang kan kalau ordo 2 kali 2? Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang berarti udah ketemu rumusnya adalah X sama dengan A inverse dikali B. Oke, kita mulai cari dulu inverse-nya. Maka X sama dengan 1 per determinan A dikali dengan matrik dari Oke, sekarang kita perhatikan untuk yang matrik A-nya. Ketika kita mencari inverse dari matrik A, yang harus kalian ingat adalah kita tukar dulu posisinya. Jadi ditulis di sini 4, di sini 1. Sisanya kita kalikan dengan negatif. Berarti jadilah negatif 2, di sininya negatif. Oke, dikali lagi dengan, ini baru A inverse loh, segini. Berarti kita harus kali dengan matrik B. Matrik B-nya adalah 1, 3, 5, 2. Oke, sampai sini paham? Bisa diikutin ya? Oke, kalau sudah paham, kita cari dulu nih nilai dari determinan A-nya. Determinan A, maka X sama dengan 1 per, nah fokusnya kemana nih? Ke yang sebelah sini atau di soalnya? Nah, itu ya, jangan sampai tertukar. Hati-hati, jangan sampai kalian tidak teliti. Oke, berarti yang ini caranya adalah 1 dikali 4, berarti 4. Dikurangi 2 kali 3, yaitu 6. Bisa ya determinan? Jangan lupa lagi. Ya, oke, kita kalikan dengan matrik 4, negatif 2, negatif 3, 1. Dikali lagi dengan 1, 3, 5, 2. Oke, sampai sini bisa? Bisa ya. Yang kalian lakukan pertama kali adalah kalian harus kalikan dulu kedua matriknya. Jadi ini dikalikan dulu nih. Perkalian matrik masih ingat? Ingat ya. Oke, Ibu mau menyelesaikan dulu baris yang pertama dikalikan dengan kolom yang berarti posisi penulisannya ada di mana? Di A1, 1. Jadi kalau Ibu mengoperasikan baris kedua dikalikan dengan kolom ke-1, posisinya ada di mana? A2, 1. Nggak boleh salah nulis ya. Sok, kita operasikan X sama dengan 1 per negatif 2. Nah, kita mulai. 4 dikali 1, 4. Ditambah atau dikurang? Rumusnya ditambah, betul gak ya? Ditambah dengan negatif 2 dikalikan dengan 5. Min 10, sok positif dikalikan dengan negatif, hasilnya berarti dikurangi 10. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan lagi. Ini posisi A11. Sekarang kita selesaikan dulu untuk baris ke-1 dikalikan dengan kolom ke-2. Maka posisinya di mana? A12, berarti ada di sebelah sini. Ya kan? Oke, kita lanjut lagi. 4 dikali 3, 12. Ditambah dengan negatif 2 dikali, berarti negatif 4. Oke, kita lanjut lagi. Kita operasikan baris kedua dengan kolom ke-1. Posisinya ada di sini. Negatif 3 dikali 1, negatif 3. Ditambah dengan 1 dikali 5. Oke, tambah 5. Sok, pelan-pelan ya. Kita lanjutkan lagi. Negatif 3 dikalikan dengan 3, negatif 9. Ditambah 1 dikali 2, tambah 2 ya. Oke, kita lanjut lagi, sederhanakan. X sama dengan 1 per negatif 2. Hasil dari matriknya adalah min 6. Min 6, ini dulu 2, yang ini 8, yang ini min 7. Oke, sampai sini paham? Bisa ya?
Nah, ini masuk ke perkalian apa nih berikutnya? Perkalian apa? Bentuknya seperti ini. Ayo, lupa, ini termasuk ke dalam perkalian matrik tapi dengan skalar. Ya, skalar. Skalarnya adalah 1/-2. Negatif setengah atau ya. Sok, sekarang kita kalikan semua anggotanya dengan negatif 1/2. Maka hasilnya adalah X sama dengan 3, kemudian negatif setengah kali 8, negatif 4, kemudian negatif setengah kali 2, negatif 1, yang ini 7/2. Gak masalah, ini 7/2 nih. Oke, sampai sini paham? Bisa ya? Kalau misalkan ibu mau mencari persamaan yang kedua, yaitu X A sama dengan B, ibu mau minta satu orang untuk maju ke depan. Siapa yang mau? Boleh maju ke depan. Ayo. Sok, mau nggak? Ke depan. Nah, silakan kerjakan bagaimana mencari matrik dari A-nya. Iya, pakai persamaan yang kedua. Nah, di sini untuk siswa-siswi ibu, kalian bisa mencoba di rumah. Ya, kita samakan apa yang ditulis yang ada di board. Kita kerjakan sama-sama. Cari dulu determinan dari A-nya. Nah, yang berikutnya kamu mau mengerjakan apa nih? Boleh, silakan dikalikan dengan skalarnya dulu. Oke, di sini semuanya mencoba ya. Silakan mencoba. Kalian nanti samakan apakah temannya ada kesalahan atau tidak. Jadi bisa saling koreksi. Silahkan kerjakan dulu baris pertama dikalikan dengan kolom pertama.
2 dikali dengan negatif setengah. Oh, itu dulu ya. 5 dikali 1 dikurangi nah, itu rumusnya ditambah atau dikurangi? Oke, silakan. Yang di sini yang mengerjakan, apakah jawabannya benar atau ada koreksi? Yang di rumah juga bisa mengkoreksi ya. Nanti kalian bisa belajar di rumah cara menghitung dari persamaan matrik ini. Oke, apakah sama jawabannya? Ada yang mengerjakan? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ya, Ibu lihat dulu jawabannya. Di sini ada negatif 13. Ibu akan samakan dulu. Oke, coba lihat. Yang tadi dikerjakan itu adalah B dikali A inverse. A inverse itu kan segini ya. Oke, nilai dari determinan A-nya itu sama seperti yang tadi, yang ini. Jadi ini semua kalian bisa tulis lagi. Ya, kalian tulis lagi bentuknya seperti ini. Nah, kalau tadi Ibu mengerjakan dulu matrik dikali matrik dulu karena posisinya berdekatan. Ya, sekarang teman kalian namanya siapa? Tasya. Nah, Tasya mengerjakannya itu dengan perkalian skalarnya dulu, baru dikalikan dengan matrik dan matrik. Itu ya. Jadi Tasya itu mengerjakan dulu 1 per negatif 2 dikalikan dengan matriknya. Nah, hasilnya adalah sini. Negatif 2, 1, 3 per 2 dan negatif 1 per 2. Betul? Betul? Oke, kalau sudah betul, Ibu mau mengkoreksi cara penulisannya. Ini yang suka jadi kebiasaan kalian dalam menulis pecahan. Ya, pecahan nggak pakai garis miring ya kalau di matematika. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin ada ya, garing gitu kan, garis miring. Kalau yang ini Ibu koreksi jadi 3 per 2. Yang ini jadi negatif 1 per negatif 1 per 2. Nah, teman-teman di sini semuanya nih, kalian bisa lihat ini hasil pengerjaannya adalah matrik dari negatif 13 per 2, kemudian negatif 1 per 2, kemudian negatif 7, ya ini negatif 7. Kemudian di sini ada 4. Ini adalah hasil dari matrik X, ya kan? Tadi kita mau cari X-nya. Ini harusnya ditulis lagi. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham semua ya. Karena ini persamaan matrik ini akan dipakai untuk mengaplikasikan matrik ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bahkan ini bisa dikerjakan untuk satu materi yang ya bisa dikerjakan pakai matrik gitu ya. Nanti kalian akan melihat sendiri. Oke, sekarang Ibu kembalikan lagi. Kalian bisa lihat, mungkin Ibu sudah pernah bagikan di LKPD keempat. Ya, di LKPD keempat Ibu ambil salah satu soal dari sana yang intinya tentang keliling. Ya, oke, Ibu bacakan dulu. Yang sebelah sini boleh dihapus ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada soal cerita yaitu keliling permukaan lukisan berbentuk persegi panjang adalah 420. Itu pernyataan pertama. Keliling dari sebuah persegi panjang itu rumusnya apa? Rumusnya adalah 2P tambah 2L, ya. Berarti kita bisa tulis, diketahuinya dulu, ada 2P ditambah 2L sama dengan 420. Katanya begitu ya untuk keliling dari persegi panjangnya. Kemudian di sini ada pernyataan lagi, diketahui panjangnya 30 cm
lebih panjang dari lebarnya. Berarti kalau kita bentuk jadi persamaan berbentuk aljabar, kalian bisa tulis dengan P sama dengan L ditambah 30. Ternyata panjangnya itu kan lebih 30 cm daripada lebarnya. Ya. Nah, coba kita perhatikan lagi. Untuk persamaan yang pertama, kita bisa sederhanakan. Dibagi dengan 2. Semuanya kita bagikan dengan 2. Sehingga jadi P ditambah L sama dengan 210. Ini adalah persamaan yang pertama. Kalian pasti mulai ngeh, ini materinya masuk kemana? Tuh ya. Nah, kemarin pas Ibu cek ternyata masih ada yang menggunakan tidak pakai kaidah matrik. Ya. Oke, sekarang ini persamaan yang keduanya kita ubah bentuknya menjadi sama seperti persamaan yang pertama. Posisinya kita ubah, berarti jadi P dikurangi L sama dengan 30. Ini adalah persamaan yang kedua. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal ubah saja ke dalam bentuk dari matriknya. Oke, yang ditanyakan di sini adalah berapa ukuran panjang dan lebarnya. Berarti kita mau mencari nilai P dan L-nya. Sehingga kita bisa tulis dari bentuk matrik dari bentuk persamaan linier 2 variabel ini kita bisa ubah menjadi dalam bentuk matrik, yaitu ini koefisiennya 1 dan 1, betul? Nah, ini bisa kita tulis 1, 1. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua ada 1 dan negatif 1. Nah, ini bentuk matriknya. Untuk P dan L-nya kita juga bisa tulis di sini P dan ini L. Kok bisa kayak gini? Kenapa harus kayak gini? Coba kalian operasikan dengan perkalian matrik. Ini akan kembali lagi menjadi posisi persamaan yang ke-1 dan persamaan yang kedua. Jadi kalau misalkan diminta menggunakan kaidah matrik, kalian lakukan hal seperti ini. Pakai persamaan matrik, gitu ya. Oke, berarti sama dengannya adalah 210 dengan 30. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa kerjakan menggunakan persamaan jenis yang pertama atau jenis yang kedua. Jenis yang pertama atau jenis yang kedua. Kalian bisa cari nilai P dan L-nya itu menggunakan jenis yang pertama, persamaan yang pertama. Karena di sini yang dicari adalah P dan L-nya. Kita misalkan saja, untuk yang ini kita misalkan sebagai matrik dari A-nya. Ini matrik A-nya, ini matrik X-nya, dan ini matrik B. Tuh, jadi sesuatu yang kita cari itu kita misalkan sebagai X, matrik X gitu ya. Berarti kita bisa cari, maka nilai P matrik PL sama dengan, kayak tadi lagi, A inverse dikali B atau B dikali A inverse. Oke, A inverse dikalikan dengan B. Berarti A inverse-nya 1 per determinan dari matrik ini. Nah, karena kita tadi memisalkan ini sebagai matrik A, maka Ibu tulis dulu ini determinan A-nya. Oke, determinan A dikalikan dengan matriknya. Yaitu, kita tukar posisinya menjadi negatif 1, di sininya 1. Kemudian ini dikalikan dengan negatif. Jadilah negatif 1, ini pun negatif 1, gitu ya. Oke. Dikalikan lagi dengan matrik yang B-nya yaitu 210 dikalikan posisi dari A 21-nya yaitu 30. Oke, kalau sudah sampai sini kita cari inverse-nya dulu. Berarti cari determinan A-nya. Determinan A-nya Ibu tulis ke atas. P L sama dengan determinan A-nya berapa? 1 dikali negatif 1. Negatif 1. Ibu tulis 1 per negatif 1 dikurangi dengan 1. Kurangi 1. Oke.
Dikali lagi dengan negatif 1, ini pun negatif 1, kemudian negatif 1 kali 1, yang ini 210 kali 30. Kita lanjut lagi, maka kita cari nih, mulai PL sama dengan 1 per negatif 2 dikalikan dengan kumaha tah? Ya, kita kalikan dulu baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Negatif 1 dikalikan dengan 210. Negatif 200. Negatif 210. Kemudian ini ditambah dengan negatif 1 dikali 30. Negatif 30. Kemudian kita cari lagi negatif 1 dikali 210. Negatif 210. Ini berarti ditambah 30. Oke, kita cari lagi. 1 per negatif 2 dikali dengan sabaraha? 240 negatif berapa? 180. Oke, kita mulai mencari. Ini negatif ya. Nah, ini negatif 240. Oke, sama dengan 120, betul gak? Tinggal kalikan ya. Berarti 120 ininya 90. Oke, tuh. Berarti nilai dari panjangnya itu adalah 120 dan lebarnya adalah 90 cm. Nah, jadi bagi kalian yang kemarin ketika diberikan soal masih menggunakan persamaan linear dua variabel, kalian harus menggunakan cara ini. Karena bab yang kita bahas itu tentang matrik. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Bisa ya? Ini mudah. Bahkan ini bisa diaplikasikan juga dengan soal-soal cerita yang nantinya ordonya adalah 3 kali 3. Konsepnya masih sama, rumusnya masih sama. Asalkan kalian bisa mencari inverse dari matrik ordo 3 kali 3. Tuh ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Nggak ada ya? Aman ya? Ini masih mudah. Kita lanjutkan dengan determinan dari matrik ordo 3 kali 3 ya. Determinan matrik ordo 3 kali 3. Ya, determinan ordo 3 kali 3. Kemarin kita sudah mempelajari tentang determinan dari ordo 2 kali 2. Ya, tapi ketika ordonya 3 kali 3, konsepnya agak berbeda. Ya, konsepnya agak berbeda dan ini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara yang namanya aturan Sarus. Ya, aturan Sarus. Yang kedua, kita bisa menggunakan minor dan kofaktor. Nah, tapi di sini Ibu mohon kalian semua di sini ya harus bisa mengerjakan dengan dua cara tersebut. Ketika kalian nyaman, kalian bisa pilih salah satunya. Gitu ya, sama saja hasilnya. Oke. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu. Misalkan di sini ada sebuah matrik A, kita pakai aturan Sarus dulu. Oke, kita pakai aturan Sarus. Kalau ada matrik A yang beranggotakan
A, B, C, D, E, F, ini G, H, I. Oke, nih kalau ada matrik ini, kita menggunakan cara Sarus untuk mencari determinannya. Maka determinan A, perhatikan baik-baik, ini caranya biasanya paling disukai. Tapi kalau kalian nanti sudah bisa menggunakan minor, lebih hebat lagi ya. Oke, kita lihat di sini matrik dari A-nya kita tulis ulang, tapi tanda kurungnya tidak menggunakan kurung siku lagi. Kita harus menggunakan tanda dari determinannya. Berarti kita tulis A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian ambil 2 buah kolom pertama dari dari matrik A, maksudnya ya, dari matrik A. Berarti kolom ke-1 dan kolom kedua kalian tulis ulang setelah menulis ini. Kita posisikan menjadi A, B, kemudian D, E, kemudian G, H. Nah, ini nih, lihat. Bentuknya jadi seperti ini kalau pakai Sarus. Sekarang kita mulai kerjakan. Ibu beri tanda seperti ini. Ya. Tanda ini nggak sembarangan. Ini untuk membantu kalian dalam mengerjakan dengan aturan Sarus gitu ya. Oke, kalau misalkan diagonalnya itu dari kanan ke kiri, ya kalau posisi ibu kan gini ya, kanan ke kiri artinya dari A menuju ke I, maka kalian harus kalikan dengan positif. Ya, jadi semua yang diagonalnya itu miringnya dari kanan ke kiri, maka ini semuanya harus dikalikan positif. Nah, sekarang kebalikannya, kita mulai dari sini, B, D, I. Nah, ibu bedakan ya, pakai garis putus-putus. Kemudian ini juga sama. Oke, sampai sini kalian harus mengalihkan dengan negatif. Nah, kalau yang ini ada 2 kali. Jadi, si I ini harus dikalikan dengan negatif juga. Mengerti sampai sini? Ya. Jadi kalau miringnya itu dari kanan ke kiri, bawah, maka kalian kalikan dengan positif. Tapi kalau misalkan kebalikannya, yang garis putus-putus ini, kalian kalikan dengan negatif. Maksudnya adalah, ini sama dengan A harus dikali E harus dikali I. Jadi yang diagonal semuanya dikalikan. Gitu ya. Ini ada A kali E kali I. A, E, I. Dikali dengan positif, maka hasilnya pun positif. Sekarang yang kedua, B, F, G. Kalikan dengan positif, jadilah positif. Nah, ditambah jadinya ya, ditambah B, F, G. Sampai sini paham? Yang berikutnya berarti ditambah C, D, H. Ini nggak boleh sampai salah, ya. Tandanya tidak boleh sampai salah. Kemudian kita ulang dari yang belakang ke depan, berarti jadi dikurangi karena dikali negatif ya. Berarti B, D, I kali negatif dikurangi B, D, I. Oke, yang selanjutnya A, F, H dikali dengan negatif, jadi dikurangi A, F, H. Satu lagi nih, C, E, G kali negatif dikurangi C, E, G. Sampai sini paham? Nah, ini kalau menggunakan cara Sarus. Ya, ini kalau pakai cara Sarus. Sekarang, Ibu mau langsung kasih contoh biar kalian mengerti ya. Contohnya apabila ada matrik A yang beranggotakan 1, 2, 3, kemudian 1, negatif 1, 2, negatif 2, 3, negatif 3. Nah, ini ada matrik A-nya kayak gini. Kita pakai cara Sarus.
Berarti langkah yang pertama, determinan A sama dengan tulis ulang. Ya, ditulis ulang pakai tanda determinan. Berarti jadi 1, 2, 3, 1 negatif 1, 2, negatif 2, 3, negatif. Selebihnya apa? Nah, tulis ulang nih, 2 kolom ini berarti 1, 2, 1 negatif 1, negatif 2, 3. Kalau udah kayak gini, silakan kita kalikan, gitu ya. Biasa pakai tandanya dulu. Nah, oke, kita kalikan dulu nih. Berarti 1 dikali negatif 1 dikali negatif 3, berapa? 3. Jangan lupa ini harus dikalikan dengan positif. Jadi negatif, jadi positif 3. Sekarang 2 kali negatif 2 dikalikan positif, hasilnya tambah 8. Sekarang 3 dikali 1 dikali 3 dikali positif 9. Sekarang kebalikannya nih. Mana ya? Oke, ini ke sini miring. Oke, 2 dikali 1 dikali negatif 3. Negatif 6 dikalikan dengan negatif. Berarti dikurangi 6. Mana? Oh iya, ini negatif 8, maaf. Nah, ini kan 2 dikali 2 dikali negatif 2 dikalikan positif. Berarti dikurangi 8. Gitu ya? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. 1 dikali 2 dikali 3, 6 dikalikan dengan negatif. Berarti negatif. Sekarang 3 dikali negatif 1 kali negatif 2, 6 dikalikan dengan negatif. Berarti hasilnya adalah negatif. Ya kan? Ini negatif kali negatif, betul? Iya kan? Oke, kita lanjut lagi. Sebentar, sok kita cek lagi nih, takut ada yang salah lagi. 2 kali 1 dikalikan, oke, 2 dikurangi. Nah, ini nih, 2 kali 1 kali negatif 3. Nah, ini jadi negatif 2 dikalikan lagi dengan negatif, jadilah positif 6. Oke, makasih sudah mengkoreksi ya. Kita lanjutkan lagi, sekarang kita sederhanakan. Berarti 3 dikurangi 8 ditambah 9 ditambah 6 dikurangi 6 dikurangi 6 lagi, hasilnya berapa? Ayo, bingung deh wae, ya. Oke. Berapa hasilnya? Berapa masa? Min 2. Oke, min 2. Nah, ini kita sudah dapat hasilnya ya. Min 2 dengan menggunakan cara sarus. Oke, sampai sini paham? Harus bisa ya. Biasanya ini agak-agak keinget karena dia pakai diagonal. Tapi jangan sampai salah. Ini rumusnya ya. Kurang, tambah. Oke, kita lanjutkan lagi menggunakan cara yang kedua. Oke, ini ada aturan minor dan kofaktor. Oke, sebelumnya di sini ada yang sudah pernah baca tentang minor dan kofaktor? Belum ya? Ibu mau jelaskan dulu menggunakan matrik yang sama. Kita cari dulu nih, kita kenalan dulu apa sih yang disebut dengan minor, gimana sih cara mencarinya, gitu ya. Oke, Ibu gunakan lagi, ada matrik A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, kita pakai matrik yang sama. Untuk mencari minornya, minor disimbolkan dengan M, dengan notasi M. Ya, di sini kalau misalkan Ibu mau mencari minor satu-satu, artinya adalah baris ke-1 pada matrik A dan kolom ke-1 pada matrik A itu harus ditutup. Nih, Ibu tutup ini dan ini. Sisanya tinggal apa? E, F, H, I. Maka itulah yang disebut dengan minor. Tapi menggunakan simbol determinan.
determinan. Jadi harus dicari determinan dari minor tersebut apa. Tuh ya. Oke, berarti M11 sama dengan determinan E, F, H, I. Sampai sini paham? Bisa ya? Jadi kalau mau ibu cari minor dari 22, minor 22 itu gimana? Yang ditutup apa? Kolom kedua, baris kedua, atau dibalik ya, baris kedua, kolom kedua. Oke, ibu mau tutup. Nah, baris kedua ibu tutup, kemudian kolom kedua ibu tutup juga. Jadi minor dari 22 adalah, nah sisanya determinan A, C, G, I. Nah inilah yang disebut dengan minor. Kalau kalian mau mencari minor dari 33, minor dari 13, minor dari 12, itu sama caranya. Kalian tinggal tutup aja pakai tangan. Kalau di buku tulis kan kecil ya, ditutup aja pakai jari. Gitu ya. Oke. Hati-hati, minor itu determinan, nilai determinan dari submatriknya. Ini kan submatrik, ini masih bagian dari matrik yang besarnya, betul gak? Oke, kita lanjutkan lagi, kita perkenalan sama kofaktor. Kofaktor itu disimbolkan dengan C, C kecil. Atau di buku lain ada yang disimbolkan dengan alfa. Kalau kalian baca-baca referensi, mungkin ada yang disimbolkan dengan C, ada juga yang disimbolkan dengan alfa. Oke, kalau ibu di sini pakai C karena kofaktor, ya, biar lebih ingat lagi. Oke, kalau ibu misalkan mau mencari kofaktor, ini ada rumusnya. Ketika C, I, J, I dan J itu apa sih? I-nya itu sebagai baris, J-nya itu sebagai kolom. Ya ingat, ketika ordo itu kan disebutnya baris kali kolom, betul gak? Nah, sekarang kalau ibu mau mencari C, I, J, maka ini ada rumusnya, negatif 1 dipangkatkan I ditambah J. Ya, jadi yang tadi baris kali kolomnya ini diubah jadi pangkat, dijumlahkan. I tambah J dikalikan dengan minor. Minor I, J. Tuh, jadi kalau misalkan mau mencari kofaktor, kalian harus tahu dulu minornya apa. Gitu ya, minornya hasilnya apa. Kita lanjut saja di sini. Kalau misalkan ibu mau mencari C11 sama dengan negatif 1 dipangkatkan, oke, 1 ditambah 1 dikali dengan minor dari 11. Nih, lihat tadi minor 11 sudah kita dapat, yaitu E, F, H, I. Oke, karena ini determinan, kita mencari determinannya order 2 kali 2. Berarti jadilah, nah negatif 1 dipangkatkan 2. Hasilnya jadi 1. 1 ya, satunya positif apa negatif? Positif. Oke. Berarti di sini jadi 1 pangkat 2, 1 ya, dikalikan dengan hasil dari determinannya yaitu EI dikurangi FH. Oke, sampai sini paham? Bisa? Ya, jadi cara mencari kofaktor itu kita harus tahu dulu hasil dari minornya, determinan dari minornya. Gitu ya. Oke, kalau sudah begitu gimana dong kalau misalkan ibu mau cari lagi ibu mau cari nih nilai kofaktor dari C32. Ibu mau mencari C32, kofaktor C32. Berarti rumusnya adalah negatif 1 dipangkatkan 3 tambah 2 dikali dengan minornya. Ya, minor 32 kita coba cari. 32 berarti baris ketiga ditutup, kolom kedua pun di. Oke, nih. Baris kedua ibu tutup, kemudian kolom baris ketiga ibu tutup, kolom keduanya ibu tutup. Maka sisanya adalah A, C,
D, F. Berarti ini A, C, D, F. Oke, sekarang kita cari lagi. Negatif 1 dipangkatkan 3 tambah 2, itu kan jadi pangkat 5. Negatif 1 dipangkatkan 5 hasilnya adalah negatif 1. Nah, dikalikan dengan AF dikurangi DC atau CD, boleh? Ya. Nah, kalian bisa ambil kesimpulan nggak di sini gimana? Untuk yang kofaktor. Ketika I dan J-nya ketika dijumlahkan itu menghasilkan genap, bilangan genap, maka kalian cukup kalikan dengan tanda positif. Jadi minor, hasil minor kan determinan ya. Nanti kalian kalikan dengan positif. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan ternyata I, J-nya itu ketika dijumlahkan di hasilnya ganjil, bilangan ganjil, maka kalikan dengan negatif. Minornya dikalikan dengan negatif. Itu paham? Paham ya? Kalau sudah sampai situ, kita mulai mencari untuk determinan A-nya. Kita masih pakai soal yang sama ya, contoh soalnya sama. Biar kalian bisa membandingkan, oh saya suka pakai cara yang mana? Saya suka pakai cara yang ke-1 atau cara yang kedua. Harus ingat, kofaktor dan minor ini ada dua cara. Ada dua cara ya. Yang pertama, kalian menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris keberapa gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa cari dengan cara ekspansi kofaktor sepanjang kolom. Nah, kalau tadi dia pakai baris, sekarang dia pakai kolom. Kolom keberapa gitu ya. Nah, caranya adalah kalian perhatikan untuk determinan A-nya. Untuk A-nya dulu ya. A-nya dulu tadi kita pakai contoh soalnya adalah 1, 2, 3, kemudian 1, negatif 1, 2, kemudian negatif 2, 3, negatif 3. Oke, sampai sini kalian kerjakan determinan A-nya. Sama dengan A. Nah, ini perhatikan ya. Kalau mau pakai cara minor dan kofaktor, kita harus ingat ada perkalian dengan minor. Posisi yang pertama, kita lihat dulu. A ini kalau mau dipakai menggunakan sepanjang baris, misalkan ibu mau pakai sepanjang baris ke-1, berarti patokannya adalah 1, 2, 3. Kita tulis saja dulu. A11 dikalikan dengan minor 11, kemudian dikurangi dengan A12 dikali minor 1, 2. Kemudian ditambah A13 dikali dengan minor 1, 3. Ada yang tahu kenapa kok ada yang dikurang, ada yang ditambah? Ada yang tahu? Kita harus ingat, tadi kofaktor itu ketika I dan J-nya itu dijumlahkan hasilnya adalah genap, maka dia harus dikalikan dengan positif. Sok, sekarang lihat, 1 tambah 1. Positif kan? Nah, sekarang 1 tambah 2, 3, ganjil kan, dikali negatif 1, dikalikan dengan negatif, berarti dikurangi. Kemudian yang berikutnya 1 tambah 3, 4, genap lagi, dia berarti dikalikan dengan positif. Ini rumusnya ini, karena patokannya kita cuma satu baris itu ada 3 elemen, berarti cuma 3, ini. Ya, kita operasikan. Sekarang kita lihat, A11-nya berapa? A11-nya
Satu. Satu. Satu ya, kan dari soal ini. Kan baris ke satu, yang ini disebut A11, ini A12, ini A13. Yang ini apa? A21. Kalau yang pojok A33. Berarti kita lihat nilai dari A11 adalah 1. Positif lagi ya. Nah, sekarang kita cari minor 11. Berarti baris ke 1 dengan kolom ke 1 kita tutup. Nah, sisanya adalah negatif, determinan dari negatif 1, 2, 3, negatif 3. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Berapa A12-nya? 2. Ya, dikalikan dengan minornya, baris ke 1, kolom kedua kita tutup. Sisanya adalah 1, 2, min 2, min 3. Oke, ditambah dengan A13-nya adalah 3. Minornya berarti, nah gini ya, ditutup, baris ke 1, kolom ketiga. Berarti 1, negatif 1, negatif 2, 3. Oke, sampai sini paham? Bisa ya? Sekarang kita operasikan determinannya. Ya, berarti ini jadi 1 dikalikan dengan negatif 1 kali negatif 3 dikurangi dengan 2 kali 3. 6. Berarti tadi 3 dikurangi 6. Dikurangi 2 dikali 1 kali negatif 3. Negatif 3 ditambah dengan negatif 2 kali 2 dikurangi 4. Ditambah 3 dikali 1 kali 3. 3 dikurangi negatif atau positif? Positif 2. Oke, sampai sini bisa ya? Oke, kita lanjutkan lagi, tinggal operasikan. Yang mana? Yang ini? Oh iya. Ini, oh iya benar. Positif 4 ya. Kan 1 dikali negatif 3. Negatif 3 kan? Rumusnya dikurangi kalau determinan. Berarti dikurangi dengan negatif 2 kali 2. Negatif 4. Negatif kali negatif positif. Oke, sampai situ ya. Nah, kita lanjutkan lagi. 3 kurangi 6. Ibu tulis dulu kemana ya? Ini hapus dulu deh. Sama dengan 1 dikali min 3 dikurangi 2 dikali negatif positif 1 ya? Betul? Negatif 3 ditambah 4. Nah, ditambah lagi 3 dikali 5 apa 6 ya? 5 bager. So, kita lanjutkan lagi. Negatif 3 dikurangi 2 dikurangi dengan ditambah dengan 15. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ntar Ibu lihat dulu nih. Negatif dikurangi 3. Oh, ini dikurangi 3, maaf sayang. Tak, ini dikurangi 3. Betul gak? Betul gak? Iya gak? Iya kan? 1 dikali 3? 3. Oke, sekarang berarti 3 dikali 3 itu habis, 3 dikurangi 3 itu habis kan? Berarti 3 kali 0? 0. Ini ditambah 0. Nah, sekarang negatif 3 dikurangi 2. Min 5. Oke, kita cek lagi, hasilnya harus sama, bager. Oke, ini A11 ini kan dikalikan dengan minornya sudah betul. Kemudian ada A12, maka yang ditutup ini. Nah, 1, 2, negatif, oke. Negatif 2, negatif 3. Kemudian yang terakhir ini 3 dikalikan dengan negatif 2, negatif 3. Oke, ada yang salah gak kira-kira? Ini 2, 1. Oke. Itu negatif 1 ya? Sorry. Ini negatif 1, 2.
Oke, min 2, min 5. Oke, ininya 3. Nah, ini 3 betul gak sih? Ditambah 3, ya kan? Ini positif 3 dikurangi dengan 3. Ada yang salah sepertinya. Ini negatif 2. Mana? Oh iya. Iya. Ya, maaf. Oke, di sananya berarti 3 dikurangi 2, betul? Nah, sorry ya. Oke, kita lanjutkan lagi. 3 dikali 1, ya. Berarti kita sudah ketahuan nih. Ini kan habis, ya. Berarti sisanya adalah negatif 2. Oke, kita sudah dapat ini hasilnya adalah negatif 2. Tadi kita pakai cara sarus. Hasilnya berapa? Hasilnya negatif 2. Berarti kalian bisa menggunakan cara yang mana saja untuk mencari determinan daripada ordo 3 kali 3-nya. Mau pakai cara sarus boleh. Mau pakai cara yang minor kofaktor juga boleh. Lalu gimana kalau misalkan kita menggunakan ekspansi kofaktor kolom kesekian? Ya, kita pakai kolomnya. Kalau tadi patokannya itu baris. Kalau ibu mintanya adalah sepanjang baris ke-1, maka patokannya ini. Ya kan? Tapi kalau misalkan ibu mau minta menggunakan baris kedua, nah yang ini patokannya. Berarti nilai dari A-nya juga bukan A11 lagi, tapi jadi A1, A21. Nah, A22, yang ini A23. Maka minornya pun akan berubah. Jadi minor 21, kemudian minor 22, yang ini minor 23. Kalau pakai kolom pun sama. Hanya saja posisinya bukan baris tapi kolom. Ya, kita mulai coba. Ekspansi kofaktor ekspansi kofaktor kolom. Oke, bedanya kolom keberapa gitu ya. Nah, kita minta misalkan ibu mau pakai soal yang sama, tapi ibu minta sepanjang kolom kedua. Sepanjang kolom kedua, patokannya yang ini yang tengah ya. Berarti rumusnya adalah determinan A sama dengan A. Ini posisinya apa? 1, 2. Kan kita mintanya kolom, berarti ke bawah, bukan ke samping ya. Berarti A12 minornya pun 1, 2. Kemudian di sini kan jadi ganjil ya. Berarti ini negatif. Gitu. Kalau misalkan ibu teruskan, ini posisinya apa? A2, 2. Berarti positif A2, 2. 2 tambah 2 positif ya. Hasilnya kita kalikan dengan minor 2, 2. Nah, sekarang untuk yang berikutnya yaitu A3, 2. Positif negatif. Negatif berarti dikurangi, dikalikan dengan minor 3, 2. Oke, kalau sudah seperti ini kita lanjutkan lagi. Sama caranya kayak tadi. A12 nilainya berapa? 2 ya, posisinya ini. Berarti 2 dikali minor, dikurangi ya, negatif maksudnya. Negatif 2 berarti minor dari 1, 2 baris ke 1 kolom kedua. Kita tutup, berarti jadilah 1, 2, negatif 2, negatif 3. Ditambah posisi A22. Nilainya berapa? Negatif 1 dikurangi dikalikan dengan negatif 1 dikali dengan minornya, yaitu kita tutup. Nah, tengah sama tengah. Jadilah 1, 3, negatif 2, negatif. Oke, sampai sini paham? Bisa ya? Kita lanjutkan lagi. A32 baris ketiga kolom kedua kita tutup. Berarti hasilnya adalah 3 dikalikan dengan
Baris ketiga dan kolom kedua kita tutup. Baris ketiga, kolom kedua. 1, 3, 1, 2. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita mulai cari determinannya, ya. Berarti ini negatif 2 dikalikan dengan 1 kali negatif 3. Oke, negatif 3 dikurangi negatif 2 kali 2. Negatif atau positif? Oke, positif 4 tuh. Ya, kita lanjutkan lagi negatif kali positif. Negatif. Oke, 1 kali negatif 3. Negatif 3 ditambah atau dikurang? Ditambah 6 dong, kan rumusnya juga negatif ya. Dikurangi rumusnya, berarti ini jadi positif 6. Oke, dikurangi 3 dikali 1 kali 2, 2 dikurangi 3. Oke, kita cari. Berarti negatif 2 dikali 1 dikurangi 1 kali negatif 3 tambah 6. Berarti jadilah, betul tidak? Negatif 3 ditambah 6 itu jadilah negatif 3. Sekarang dikalikan dengan negatif lagi, berarti jadi positif 3. Sekarang yang ini 2 dikurangi 3, negatif 1 dikalikan dengan negatif 3, jadi positif 3. Oke, berarti kita lanjutkan lagi. Yang ini hasilnya menjadi, ya kan, 2. Oh, ini negatif 2, maaf. Ini ya betul. Jumlahnya jadi negatif 2. Oke, ini 1 negatif, negatif kali negatif, positif, positif kali negatif. Oke, nah ketahuan. Ya kan? Ini kan positif, negatif 3 ditambah 6 yaitu positif 3 kan? Dikalikan dengan negatif 1, jadilah negatif 3. Oke, ini sudah habis, sudah aman, berarti jadi negatif 2. Oke, hasilnya sama tidak? Hasilnya sama ya. Jadi nanti lagi lebih teliti lagi, Ibu mungkin deg-degan gitu ya. Nah, oke. Biasanya kalau di kelas itu kita sambil bercanda kan? Tapi sekarang situasinya seperti ini, jadilah kita live. Oke. Nah, ini kan pakai 3 cara ini semuanya negatif 2. Berarti kalian tinggal pilih nih. Nanti kalau saya ulangan bebas mau pakai yang mana aja. Boleh. Ibu betulkan. Asalkan emang nilainya betul. Tapi kalau misalkan nilai hasilnya adalah salah, ya kamu mau pakai cara apapun tetap disalah. Oke. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan dulu? Yang di rumah mungkin bisa bertanya juga. Oke, silahkan. Kalau misalkan kalian menemukan sesuatu yang penting, biasakan untuk selalu mencatat. Ya, jangan sampai setiap kali daring, meskipun ibu tidak langsung tatap muka, terus kalian dibagikan bahan ajar atau LKPD, kalian jangan langsung makan. Tapi kalian pilih dulu, kasih poin-poin pentingnya yang mana, itu yang kalian hafalkan. Gitu ya. Oke, silakan Pak Cecep, mungkin ada pertanyaan dari yang mana? Belum? Alhamdulillah. Sok sampai sini paham tidak? Paham ya? Paham ya? Ada pencerahan? Ada ya? Oke. Beda banget ya kalau misalnya kita belajar cuman baca doang dengan langsung. Enakan mana? Langsung ya. Kita berdoa aja biar semuanya cepat pulih gitu ya. Karena ibu juga ngerasain kalau misalkan di kelas kita sambil bercanda. Ibu kalau di kelas bercanda terus gitu ya. Jadi berdoa saja, mudah-mudahan di lain waktu ada kesempatan lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti lagi Bager, inverse-nya kita belum ya. Inverse-nya kita belum. Nah, inverse-nya Ibu akan jelaskan melalui classroom. Gitu ya. Ibu nanti akan share-kan materinya, karena tadi kebetulan PPT-nya tidak bisa ditampilkan, jadi Ibu akan share-kan saja. Untuk siswa-siswi yang ada di rumah juga, nanti kalian bisa cek classroom-nya, dan jangan lupa kalian harus tetap absen. Oke ya, gak ada pertanyaan ya? Alhamdulillah yang di rumah tidak ada Bapak, Alhamdulillah, berarti mudah-mudahan paham semua ya. Oke, Ibu mau memberitahu
kalau misalkan persamaan matrik yang tadi kita jelaskan di awal itu bisa diaplikasikan di ordo 3x3. Asalkan kalian harus tahu dulu bagaimana mencari inverse dari A ordo 3x3-nya. Gitu ya? Paham? Bisa? Oke. Mungkin sekian ya Pak ya? Oke, karena tidak ada pertanyaan. Ini nggak ada pertanyaan itu kalau sudah paham atau masih ada yang pusing? Paham ya, ada pencerahan banget. Mudah-mudahan yang di rumah juga bisa paham semuanya gitu ya. Meskipun kita tidak langsung bertatap muka, tidak langsung berinteraksi, tapi mudah-mudahan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan, bagi kalian yang hadir serta siswa-siswi yang ada di rumah semuanya bisa paham. Jangan sampai lupa lagi ya, terus berlatih. Ibu cuma nitip untuk terus berlatih soal-soal. Jangan sampai hanya berlatih, hanya dikasih oleh sama Ibu. Ya, tapi kalian cari referensi lain. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian japri ke Ibu. Misalkan ada soal nih yang sulit, nggak ngerti, kalian boleh japri ke Ibu. Insya Allah Ibu akan bantu gitu ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga atas kehadirannya dan terima kasih untuk yang di rumah yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Karena kesalahan hanya ada di Ibu, sempurna hanya ada di Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.